Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Permatasari, mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan suatu materi perpajakan, yaitu pajak penjualan atas barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah atau yang biasa disingkat dengan PPNBM. PPNBM. Saya jelaskan sedikit apa itu PPNBM. PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP yang tergolong mewah di dalam daerah pabean. Objek PPNBM itu sendiri terdiri atas 4, yaitu yang pertama, penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Objek yang kedua yaitu impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Dan yang ketiga, PNBM dikenakan hanya 1 kali pada waktu penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Materi berikutnya yaitu prinsip dan pertimbangan pemungutan PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. Jadi ada beberapa pertimbangan pemungutan pajak PPNBM yang dilakukan oleh pemerintah. Pertimbangan-pertimbangan tersebut merupakan alasan mengapa pemerintah Indonesia menganggap bahwa PPNBM ini sangatlah penting untuk diterapkan. Secara garis besar ditarik 4 pertimbangan, yaitu yang pertama, agar tercipta keseimbangan pajak atau keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan tinggi. Yang kedua, untuk mengendalikan pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah. Yang ketiga yaitu perlindungan terhadap produsen kecil atau yang keempat mencakup tentang negara, yaitu mengamankan penerimaan negara. Materi selanjutnya yaitu prinsip pemungutan PPNBM, pajak atau pajak penjualan atas barang mewah. Ada 2 prinsip pemungutan pajak penjualan atas barang mewah atau yang disingkat dengan PPNBM, yaitu yang pertama, penyerahan oleh pabrikan atau produsen barang kena pajak yang tergolong mewah. Yang kedua, impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Prinsip pemungutan pajak penjualan atas barang mewah hanya terjadi pada 2 saat tersebut. Perlu diketahui bahwa pemungutan pajak barang mewah ini sama sekali tidak memperhatikan impor maupun seberapa sering produsen atau pengusaha melakukan impor tersebut, baik itu terjadi beberapa kali, 2 kali, maupun hanya sekali. Materi selanjutnya yaitu barang kena pajak yang tergolong mewah. Ada beberapa kriteria sehingga barang-barang yang tergolong mewah harus dikenakan pajak PPNBM. Yang pertama yaitu barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa barang mewah itu adalah bukan barang pokok.
jadi tidak termasuk sandang, papan, dan pangan, karena itu merupakan barang pokok. Yang kedua, barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Maksudnya di sini barang tersebut hanya dikonsumsi atau digunakan oleh orang-orang tertentu. Biasanya barang seperti ini didedikasikan untuk masyarakat kelas atas. Contohnya jam tangan mewah bermerek yang diimpor dari luar negeri. Yang ketiga yaitu barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Contohnya sama dengan yang tadi yang dikonsumsi oleh masyarakat kelas atas. Selanjutnya yang keempat, barang yang dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosial. Selanjutnya materi berikutnya yaitu tarif pajak penjualan atas barang mewah. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tarif pajak penjualan atas barang mewah ditetapkan 10% dan paling tinggi sebesar 200%. Jika pengusaha melakukan ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah, maka akan dikenakan pajak dengan tarif sebesar 0%. Tarif PPNBM ditetapkan sebesar 0% atas ekspor BKP karena diekspor atau dikonsumsi di luar daerah pabean. Baik, selanjutnya materi berikutnya yaitu perhitungan dan pelaporan PPNBM. Pajak penjualan atas barang mewah dihitung dengan cara mengalihkan persentase tarif PPNBM dengan nilai dasar pengenaan pajak atau harga barang sebelumnya dikenakan pajak termasuk PPN. Sedangkan untuk membuat laporannya harus menggunakan formulir SPT masa PPN 1111 selama masih dalam satu periode pajak yang sama. Pajak penjualan atas barang mewah tersebut dapat dilaporkan bersama dengan PPN dan PPN impor. Pelaporan pajak barang mewah ini harus segera dilakukan paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah tanggal faktur dibuat. Jadi PPNBM harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai. PPNBM atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk, dan apabila pembayaran bea masuk ditunda maka harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen impor. PPNBM pemungutannya dilakukan oleh bendahara pemerintah. Harus disetor paling lama materi selanjutnya yaitu rumus PPNBM. Tanggal 7 pada bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Rumus PPNBM yaitu dasar pengenaan pajak dikali dengan tarif pajak. Jadi kesimpulannya yaitu PPNBM atau pajak penjualan barang mewah pada barang-barang yang tergolong barang mewah yang memang benar-benar barang mewah dan bukan termasuk barang baku, yang dimana berdasarkan undang-undang pajak penjualan atas barang mewah merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen untuk menghasilkan atau untuk mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Pemungutan PPNBM ini terdiri atas prinsip dan pertimbangan. Prinsip dan pertimbangan tersebut merupakan adalah alasan pemerintah mengapa PPNBM itu penting untuk diterapkan.
Prinsipnya itu terdiri atas penyerahan oleh pabrikan atau produsen barang kena pajak dan impor barang kena pajak. Pertimbangannya untuk menciptakan keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Ada beberapa kriteria barang kena pajak yang tergolong mewah, yang dimana garis besarnya yang saya simpulkan adalah barang tersebut merupakan barang-barang yang benar-benar mewah yang hanya dikonsumsi untuk kelas-kelas atas, orang-orang kaya. Dari materi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.